bersama aku Aura Zaskia Musyakirah. Jadi pada video kali ini aku akan meng-share sedikit banyaknya pengalaman terkait bagaimana lika-liku perjuangan dan perjalanan panjang yang aku tempuh untuk memasuki universitas yang sekarang aku duduki di universitas tersebut. Jadi for your information, aku adalah salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada prodi Pendidikan IPS dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Itu. Jadi aku ngambil ya memang niatku tuh memang sudah niatku tuh memang mau ke dunia pendidikan gitu, dan ya mudah-mudahan aku menjadi seorang guru yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Oke, bagaimana ceritaku, bagaimana pengalamanku, bagaimana lika-likunya, bagaimana perjalanan panjangnya, kita mulai. Jadi yang pertama adalah dimulai dari sewaktu aku SMA pastinya. Jadi pada tahap awal itu ada pendaftaran SNBP dulu, yang mana di sini seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi tidak tes dan tidak menggunakan apapun, hanya prestasi. Dan prestasi di sini ada banyak, ada dari nilai rapot atau prestasi akademik yang lainnya gitu. Jadi pada tahap SNBP ini kenapa aku bisa lolos dan bisa daftar SNBP? Karena aku adalah termasuk salah satu siswa yang masuk kuota eligible. Jadi kuota eligible ini adalah apa? Jadi kuota eligible adalah kuota siswa yang memiliki nilai atau bobot nilai yang memang rata-ratanya itu memenuhi kuota eligible. Jadi alhamdulillah aku masuk di 30 besar dari 80 siswa yang lolos eligible pada pendidikan IPS pada jurusan IPS, pendidikan IPS, pada jurusan IPS yang ada di SMA gitu kan. Jadi setelah aku lolos kuota eligible, barulah di situ aku mulai konsultasi ke guru BK. Jadi setelah panjangnya konsultasi, setelah panjangnya juga nanya-nanya sama guru BK, curhat gitu kan, ada baiknya kemana, ke universitas mana, prodi apa. Dan akhirnya aku memutuskan pilihan pertamaku di pendaftaran SNBP ini adalah aku memilih Universitas Negeri Jakarta. For your information, aku tuh sebenarnya nggak mau masuk Universitas Islam Negeri Jakarta atau UIN Jakarta gitu kan, karena apa ya, aku mau coba dulu nih, mau explore diriku ke universitas lain dulu gitu kan. Adapun memang UIN nanti tujuan akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Dan akhirnya UNJ aku taruh di pilihan pertamaku dan UIN adalah aku taruh di pilihan keduaku. Aku tetap memilih UIN sebagai pilihan kedua, second change. Tapi enggak juga. Oke. Jadi setelah aku pilih Universitas Negeri Jakarta sebagai pilihan pertama, dan di situ aku memilih prodinya adalah pendidikan IPS dan bimbingan konseling. Kalau di Universitas Islam Negeri Jakarta, Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, aku memilih prodi kesejahteraan sosial, hanya satu saja gitu kan. Dan akhirnya setelah panjangnya perjalanan menuju pengumuman SNBP, pas waktu dimana pengumuman SNBP itu sewaktu lagi bulan puasa, penuh keberkahan gitu kan, dengan banyaknya doa dan harapan yang dipanjatkan. Ya Allah, semoga SNBP adalah menjadi jalan pertama yang menjadi peluangku untuk bisa masuk ke universitas negeri yang aku impikan gitu kan. Setiap hari berharap, berdoa, gak akan pernah putus sampai dimana ketemu titik pengumuman gitu kan, pengumuman SNBP. Pada saat itu pengumuman SNBP pukul jam 3 sore setelah asar, bahkan itu pas azan asar gitu kan. Ini bukan dulu apa sholat dulu gitu ya. Terus akhirnya udah sholat dulu biar tenang gitu kan. Akhirnya pas setelah sholat, akhirnya aku buka lah tuh pengumuman SNBP. Aku buka secara diam-diam dan secara sendiri-sendiri tanpa terlihat oleh siapapun, karena memang ya udah aku dulu yang tahu gitu kan. Akhirnya setelah aku buka lah, aku masuk ke halamannya, aku masukkan nomor pendaftaran SNBP ku, aku masukin nomor SNBP. Pas aku buka, selamat, Anda dinyatakan tidak lulus. Bahkan bukan selamat, maaf, Anda dinyatakan tidak lulus pada seleksi SNBP tahun ini.
kecewa, mau nangis nggak bisa, ada banyak sedikitnya, lebih banyak harapan yang dipatahkan gitu kan, hopeless ada, pasti ada banget. Dan ya aku cuma bisa menghembuskan nafas setelah melihat layar laptopku tuh merah karena tidak lulus SNBP pada saat itu. Akhirnya oke, mungkin memang ini bukan jalannya gitu. Tapi setelah banyaknya drama di situ, singkatnya cerita, aku mulai memberanikan diri untuk mendaftarkan diriku di seleksi SNBT gitu. Jadi aku untuk mencoba dan tidak berputus asa begitu saja, aku mencoba untuk bangkit dan mengikuti tes SNBT di tahap kedua gitu. Jadi pada SNBT ini aku memilih Universitas Negeri Jakarta sebagai pilihan pertama juga, dan di situ aku nggak bisa memilih UIN karena pada saat itu ya memang ya udah SNBT nih gitu, nggak mau UNJ gitu. Karena aku bersikeras gitu, mereview materi segala macam lah, itu banyak pokoknya, perjalanannya juga drama lika-likunya itu ada banget. Akhirnya pas titik dimana mau pengumuman itu benar-benar kayak ya udah, ini kayak apa ngerasa di diri itu apa bakal kecewa untuk kedua kalinya gitu kan, apakah ini jawaban dari sekian banyaknya harapan yang dipatahkan gitu. Akhirnya ya udah, aku buka lah itu pengumuman di jam 3 sore juga, aku buka lah itu halaman SNBT, aku masukin kode pendaftaran SNBT-nya juga. Setelah aku buka, maaf, Anda dinyatakan tidak lolos pada seleksi SNBT. Tetap semangat dan jangan menyerah gitu kan. Oke. Baik. Ini adalah sebuah kekecewaan yang kedua kalinya. Yang mana memang harapan kedua lah ya ibaratnya. Di situ aku belum kepikiran untuk kayak apa pilihan yang mana gitu, di mana lagi, karena memang udah nggak ada pilihan lagi gitu kan. Akhirnya ya udah, mungkin memang belum jodoh gitu kan. Setelah itu ternyata UNJ buka seleksi berdasarkan nilai rapot gitu. Akhirnya dengan PD-nya aku daftar lah itu, aku bayar, pendaftarannya adalah berbayar, dan aku mulai mendaftar segala macam lah. Akhirnya setelah aku mendaftar UNJ jalur mandiri, itu bisa dibilang jalur mandiri, dan ternyata di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta nih buka juga tes UMPTKIN gitu kan. Akhirnya aku cari-cari tes UMPTKIN tuh apa gitu kan. Akhirnya ya udah, mungkin memang ikut aja, nggak apa-apa, mau lolos atau enggak itu urusan belakangan, yang penting kita udah ikhtiar gitu kan. Akhirnya aku tes lah UMPTKIN, aku daftar, akhirnya aku tes gitu, belajar juga ya sekedarnya gitu kan, karena kan itu emang Islam banget gitu. Akhirnya pas di hari aku lupa, di bulan Juni akhir itu adalah tes UMPTKIN. Aku tes, di situ enjoy selama tesnya, nikmatin aja gitu kan. Apapun hasilnya ya udah serahin gitu kan sama Allah, pasrah aja. Kalau memang ini bukan yang terbaik ya udah gitu. Setelah perjalanan panjang, seiring berjalannya waktu, aku juga sambil dibarengi dengan aktivitas yang lain sehingga tidak terlalu memikirkan hal itu. Pas di bulan Juli pada tanggal, kalau nggak salah tuh tanggal 13, itu adalah pengumuman UNJ mandiri UNJ yang aku daftar pertama sebelum UMPTKIN. Jadi setelah aku buka tuh pengumuman ternyata aku lupa. Jadi pertama tuh pengumuman UMPTKIN dulu. Pengumuman UMPTKIN di tanggal 13 Juli pada jam 3 sore. Jadi di situ posisinya aku lagi sendiri di rumah. Pengumuman UMPTKIN gitu kan. Ya meskipun aku nggak mau masuk di UIN, tapi ada sedikit
harapan di hati kecilku, ya Allah masuk, lolos gitu kan. Akhirnya pas aku masuk kan, nomor pendaftaran UMPTKIN, pas aku dibuka, dan ya alhamdulillah aku seneng banget, masya Allah, kayak selamat, Anda dinyatakan lulus UMPTKIN gitu pada prodi pendidikan IPS. Dan itu menjadi sebuah sebuah jawaban dari doa-doa yang mungkin kemarin dipatahkan oleh ekspektasi dan kenyataan gitu. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah, seneng banget gitu kan, akhirnya lolos gitu. Meskipun UIN ya udah, mungkin emang UIN jawabannya gitu kan. Kayak akhirnya aku bilang ke bundaku, dan bundaku juga ikut seneng, orang-orang sekitarku juga ikut seneng mendengar kabar bahwa aku lolos Universitas Islam Negeri Jakarta gitu. Tidak menutup kemungkinan aku masih ada sedikit harapan di jalur mandiri UNJ, yang mana pengumumannya itu besoknya. Jadi hari ini pengumuman UMPTKIN-nya, jadi besoknya tuh pengumuman mandiri UNJ gitu. Tepat jam 3 sore juga aku buka tuh pengumuman mandiri UNJ. Pas aku buka, aku masukin kode pendaftarannya. Pas aku buka, ya maaf, Anda dinyatakan tidak lulus. Kecewa, tapi udah kecewanya tuh bukan yang terlalu kayak kecewa banget, tapi karena ya udah gitu. Karena memang awalnya pas keterima UIN juga nih, kayak ya udah, mungkin memang UIN jawabannya, tapi masih penasaran sama si UNJ gitu kan. Akhirnya pas besoknya buka tuh pengumuman, ya udah gitu. Mungkin aku benar-benar yakinin diri aku, benar-benar yakinin hati aku gitu loh. Kayak mungkin memang UIN jadi jawaban terakhir dari segala doa-doa yang aku panjatkan gitu. Segala rasa kecewa, putus asa, marah, itu kayak jadi satu, dan ternyata dijawab dengan semua itu dijawab dengan universitas yang benar-benar tidak aku impikan sebelumnya gitu. Dan ternyata ya, rencana kita sama rencana Allah tuh kadang memang suka bertolak belakang gitu, dan kadang suka dibalikin lagi gitu. Meskipun begitu, aku yakin di UIN ini adalah menjadi salah satu wadah yang memang aku mampu gitu, yang memang aku bisa berkembang di dalam sana, dan memang UIN adalah tempatku gitu. Bisa jadi aja kalau aku di UNJ, ya aku nggak bisa ngerasain kayak yang sekarang di UIN, bahkan lebih, masalah itu lebih banyak di sana, dan kita nggak ada yang tahu gitu ya kan. Semua adalah qadarullah dan takdirnya Allah gitu. Akhirnya terjawablah semua segala rasa marah, kecewa, putus asa, dan ya gitu, akhirnya terjawab semua dengan si UIN Jakarta ini gitu guys. Jadi itu aja sih dari sedikit banyaknya cerita yang aku bisa jelasin, yang bisa aku share ke kalian semua. Ya menurutku ini salah satu pengalaman yang memang benar-benar gak akan aku lupain sampai kapanpun, karena di dalamnya banyak banget perasaan yang jadi campur aduk jadi satu gitu. Dan ya mungkin segitu saja yang bisa aku share ke teman-teman semua dari sedikit banyaknya ceritaku ini. Kayaknya sih lebih banyak ya, karena ini durasinya sampai 14 menit. Oke, jadi segitu aja dari aku. See you.